Alat bantunya saya pakai fast charging tester ya, mereknya adalah Beats ya, CH9722. Kawan-kawan bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang saya perkenalkan sepintas mengenai Beats 9122 ya, 9722 ini. Ini adalah charger quick charge yang menurut saya sangat efisien untuk kita melakukan pengujian fast charger atau fast charger ya, karena multi protokol dan kita bisa lakukan secara simultan. Oke, kabel yang ADC 023 saya pakai hubungkan antara ini ya, ini adalah konektor yang masuk ke grup ini, sensornya saya pasang di lubangnya Type C ya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kemudian alat bantu yang lain saya pakai, sumbernya adalah XY multifunction cell ya, ini barangnya XY multifunction cell ya. Nah, saya pakai adalah port yang di USB tipe A ini. Yang ininya tidak saya pakai karena dia bisa diprogram dari 3 sampai 35 volt, tapi saya tidak pakai port supply ini. Saya pakai di port USB tipenya A, tipe A-nya ya. Seperti ini barangnya. Kawan-kawan juga bisa lihat di video saya yang sebelumnya membahas tentang reviewnya produk ini ya. Oke, karena memang keterbatasan kamera saya, makanya yang ini hanya saya lihatkan tidak sepenuhnya, karena saya memprioritaskan agar yang bisa dilihat adalah display yang ini. Saya lepas saja ini biar tidak mengganggu. Saya on kan ya. Nah, ini tadi kabelnya yang sudah saya hubungkan, saya langsung hubungkan ke sini ya. Ini sudah on ya kawan ya. Oke, sudah on. Dia otomatis langsung ke QC 3.0. Saya mau tes dulu deteksi dia protokolnya support apa aja. Tes ini sebenarnya untuk mengukur ini ya, untuk ngetes sumbernya ini, dia mendukung protokol apa saja. Nah, sudah ya. Nah, protokol yang dia dukung itu yang hijau-hijau ini ya, jadi QC 2.0, QC 3.0, FCP, kemudian SGP dan PE 1.1 ya. Jadi PE 1.1, QC 2.0, QC 3.0, FCP dan SGP. Ini biasanya FCP dan SGP ini diakui punyanya Huawei ya. Nah, protokol yang tidak didukung adalah Power Delivery 2 ya, Power Delivery 3, PD 2.0 tidak didukung, PD 3.0 tidak didukung. Nah, karena kita sekarang sebenarnya sedang menguji tes kabel ini untuk melihat sampai seberapa sih kemampuan arusnya, apakah seperti yang dituliskan di labelnya ini ya. Labelnya ini kan dituliskan di sini 3 ampere ya. Nah, kita akan uji itu ya. Terus ya di sini dia support ke Qualcomm 3.0. Oke, kita akan tes dengan Qualcomm prosedur Qualcomm 3.0. Saya akan langsung menuju ke Qualcomm 3.0 ya. Ini adalah menu Qualcomm 3.0 tes. Nah ya, sudah di posisi ini. Jadi ini menunya, ada menu kiri dan menu kanan, ada menu electronic load unit, ada menu QC 3.0 menu memindahkannya pakai unit switch ini ya. Ya,
Oke, ini sekarang kan masih di menu electronic load unitnya. Nah, saat ini saya setting arus bebannya ya untuk CC current continuous itu 3,1 ampere. Oke, saya mulai dari 2.1 dulu, 2 ampere dulu ya. Oke, kita tes dengan tegangan 5 volt dulu ya, karena semakin rendah tegangannya semakin rentan kabel itu drop, karena semakin kecil tegangannya dropnya juga akan semakin besar kalau arusnya besar, karena dia sebenarnya butuh penampang kabel yang lebih tebal agar drop tegangannya lebih kecil. Kita uji dulu dengan 5 volt di 2 ampere ya. Ini manual, belum uji dengan protokolnya. Saya on kan bebannya. Oke, kita sudah tes kabel ini ya, kabel ADC 023 dari AKAM ini ya, dengan beban 2 ampere. Saat ini tegangannya adalah 4,8 atau kita bulatkan 4,9 ampere. Jika asal tegangannya dari 5 volt, maka dia hanya drop 0,1 sampai 0,2 volt. Daya bebannya adalah 9,8 watt ya. Saya matikan dulu. Nah, ya tegangannya kan sebenarnya 5,1 kalau kita bulatkan, berarti dropnya tadi sekitar 0,2 volt. Nah, 2 ampere kita akan naikkan menjadi 2,5 ampere. Nah, 2,5 ampere ini sebenarnya sudah melebihi power delivery yang di-standar oleh Apple, karena Apple itu untuk iPhone sama iPad itu power delivery-nya arusnya sekitar 2,4 ampere. Ya, ini saya set di 2,5 ampere ya. Saya on kan. Tetap pada tegangan 5 volt ya. Pada tegangan 5 volt, beban 2,5 ampere, tegangan sisanya menjadi 4,85. Berarti drop sekitar 0,25 ampere. 0,25 volt. Itu artinya masih berkisar di 5% ya. 5% dari tegangan nominalnya. Bebannya sekarang 2 ampere, dayanya sekitar 12,1 atau 12,2. Oke, nggak ada masalah ya, dropnya masih masuk dalam ring. Kita matikan. Berarti kabel ini lolos untuk tes 2 ampere dan 2,5 ampere. Tadi dituliskan 3 ampere di speknya ya. Speknya 3 ampere. Oke, langsung saya setting bebannya adalah 3 ampere. Oke, settingnya sudah 3 ampere, tegangannya 5 volt, kita on kan. Nah, pada arus beban 3 ampere, tegangannya menjadi 4,81 ya. 4,81 dari 5,1, berarti dropnya 0,3 volt ya, antara 5 sampai 10%, antara 7,5% gitu ya. Daya bebannya sekitar adalah 14,5 atau 14,46 ya. Saya kira ini masih lolos karena dropnya tidak melebihi 10%. Kenapa 10%? Karena tegangannya cuma 5 volt saja, dan ini cukup aman untuk melakukan charging di handphone atau ke smartphone atau tablet atau iPad ya. Kita matikan. Sekarang saya ekstrim coba 3,5 ampere. 3,3, saya set 3,5 ampere ya. Ternyata dia maksimumnya 3,3 kawan ya. 110% saja. Sorry, ini settingnya belum saya rubah, setting defaultnya. Coba saya lihat apakah bisa settingnya diubah atau tidak untuk maksimumnya. Oh ini, oke, saya akan rubah menjadi 4 ampere sudah. Baik, ini saya rubah menjadi 3,5.
Oke, sudah 3,5 ampere ya. Sekarang saya tes 5 volt, 5,1 volt ya, dengan beban 3,5 ampere seperti apa. Oh, ternyata dia overload kawan ya, overload. Unrack, kita lihat tegangannya di sini. Oh ya, dia ini yang tidak mampu sumbernya ya, yang drop adalah sumbernya kawan ya. Nah kan dia tegangan sumbernya drop, nggak 5 volt lagi. Oke, sekarang saya akan turunkan saja jadi 3,2, 3,3 ya. Saya on-kan. Nah, 3,3 dropnya menjadi 4,8, berarti 0 masih sekitar 0,4 ya, 0,4 0,3 ya, karena tadi tegangannya ada 5,1, 0,3 ampere, masih belum 10%, dayanya sudah 16 watt, dia masih oke. Saya coba naikkan 3,4, dia sudah mulai hunting ya, ini sumbernya sudah hunting ya. Memang sumbernya ini maksimumnya adalah 3,3. Saya kembalikan 3,3, dia langsung kembali di 4,7. Saya pikir itu sudah cukup membuktikan bahwa kabel ini mampu sampai 3,3 ampere atau 110% dari spesifikasinya ya, gitu ya kawan ya. Nah sekarang kita uji coba, karena tadi dia bilang adalah dia support QC 3.0 ya kan kawan, lihat dia support quick charge QC 3.0 ya. Kita tes sekarang. Ini sekarang di tegangan 5 volt, saya akan uji pada level tegangan 9 volt ya. Saya on-kan. Arusnya saya mulai dari 2 ampere dulu. Ya, on-kan, lihat ya. Oh, kok 3,6. Sebentar. Ini dulu. Ya, 5. Saya coba di 12 volt aja dulu ya. 12 volt. Settingnya saya buat 2,0. Sorry kawan, saya keliru, makanya kenapa dia berubah di situ. Ini harusnya 9, ini 12. Bebannya saya buat 2 ampere dulu ya. Saya pindah ke Uniswitch, sekarang saya pindah ke 9 volt. Oke ya, saya sudah trigger 9 volt, keluarnya adalah 9,5, kita bebannya 2 ampere ya. Kalian kan lihat 9,5 menjadi 9,3, berarti 0,2 dropnya 0,2 volt saja, jauh ya, kurang dari 5%. Bebannya saya kurang lebih 2 ampere dan daya bebannya adalah 18,6 watt. Saya langsung naikkan 2,5 ampere. Aduh sorry, lagi-lagi keliru saya ya. Saya naikkan 2,5 ampere. Saya on-kan pada level 9 volt ya. Saya pindah jadwal untuk supaya nggak ini, tapi dia nggak mau di trigger, sorry. Sekarang 2,7 ya. Saya kembalikan dulu.
ya, sudah 2,5 ampere. Saya unswitch lagi 9 volt, saya on kan beban 2,5 ampere. Oke, sekarang adalah beban 2,5 ampere, jadi tegangan dari 9,5, sebentar saya matikan dulu, dari 9,1 atau 9,2 kita bulatkan, kita bebani 2,5 ampere, tegangannya menjadi 8,8 ya, 8,8, jadi 9,1 menjadi 8,8, berarti kurang lebih sekitar 0,3 ampere. Masih jauh, masih di bawah 5%. Dayanya sudah 22 watt, bebannya 2,5 ampere. Saya matikan ya, saya pindah dulu ke sini, unit switch, saya setting 3 ampere ya, saya bebani 9 volt ini menjadi 3 ampere. Nah, masih di 8,8, saya kira masih cukup bagus, tidak masalah. Daya bebannya menjadi 29 watt. Jadi saya kira ini sudah lolos karena bebannya adalah 3,3 ampere ya. Saya matikan, saya setting menjadi 3 ampere, 3 ampere pas ya, 3,0 ampere. Saya uji lagi bebannya sama ya, kawan-kawan lihat sama, jadi sekitar 8,8, dropnya 0,3 volt, daya bebannya sekarang 26,5 watt ya. Lolos untuk tes uji level 9 volt. Sekarang di 12 volt, saya on kan beban 3 ampere, saya matikan lagi, tegangannya adalah 12,3 kawan ya. Sebelum dibebani, kita bebani 3 ampere menjadi 11,9 ya. Tadi 12,3 menjadi 11,9, berarti 0,3 volt saja, masih jauh malahan. Semakin tegangannya semakin tinggi, drop 0,3 volt, persentasenya akan semakin kecil ya. Jadi lolos ya kawan ya, 11,9 mendekati 12 volt, bebannya 3 ampere, dayanya menjadi hampir 36 watt. Nah, sekarang kita uji QC 3.0 kelas B pada level tertinggi, tegangannya adalah 20 volt. Nah, yang sekarang 20 volt. Bebannya saya langsung setting ke 3 ampere, artinya ini 60 watt ya. 60 watt. Jadi kawan-kawan pastikan bahwa ini adalah level tegangan tertinggi dari fast charging ya, 20 volt pada protokol QC 3.0 kelas B. Karena kalau kelas A itu cuma 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Tapi kalau kelas B itu 5 volt, 9 volt, 12 volt, sampai 20 volt. Ya, kita on kan beban 3 ampere. Kawan-kawan lihat ya, tadi 20,1, kita beban ini menjadi 19,7, bebannya 3 ampere, dayanya sudah mendekati 60 watt kawan. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini outputnya 20,4, bebannya 3 ampere ya. Ini sisi sumbernya ya kawan ya. Oke, kita matikan. Jadi kesimpulannya bahwa kabel ADC 023 punyanya Akam yang panjangnya 23 cm telah lolos tes untuk Qualcomm 3.0 sampai arus 3 ampere ya. Bahkan beberapa tes tadi ya di 3,3. Sekarang akan saya naikkan sebentar aja ke 3,3 karena tadi belum pada level ya, ininya 20 volt ya, 20 volt 3,3 ampere ya kawan. Nah, 19,7, bebannya sudah 65 watt. Jadi lolos ya kawan ya, bahwa kabel ADC 023 telah lolos tes QC 3.0 sampai level tegangan 20 volt dengan beban 3,3 ampere.